Dalam video ini, saya akan mengungkapkan 6 prinsip dasar manipulasi dan teknik persuasi paling efektif yang digunakan oleh para penjual yang memikat, agen FBI, dan beberapa negosiator terbaik di dunia. Dengan mempelajarinya, Anda tidak hanya akan mampu membela diri dari penipuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menerapkan strategi ini jika Anda ingin meningkatkan keterampilan persuasif Anda. Otak kita menyukai jalan pintas, dan ini dapat dieksploitasi untuk mempengaruhi kita. Mari kita ambil contoh induk kalkun yang sangat protektif dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Namun, kelembutan ini didasarkan pada mekanisme sederhana, suara cik-cik dari seekor anak ayam. Suara ini memicu naluri keibuan induk kalkun bahkan sampai merawat replika musuhnya, musang, jika mengeluarkan suara cik yang sama. Perilaku ini mungkin tampak sederhana, tetapi manusia tidak jauh berbeda. Di dunia yang kompleks, kita menggunakan jalan pintas mental untuk membuat keputusan cepat. Contohnya adalah kecenderungan kita untuk merespon secara positif terhadap permintaan ketika kita diberi alasan, meskipun itu sepele. Sebuah eksperimen mengungkapkan kecenderungan ini dengan cara yang mengejutkan. Seorang peneliti meminta izin kepada orang-orang yang sedang antri mesin fotokopi untuk melanjutkan prosesnya jika memberikan alasan mendesak seperti "saya sedang terburu-buru" dan 94 orang setuju. Tanpa alasan, angka tersebut turun menjadi 60%. Namun yang paling aneh adalah, bahkan dengan alasan yang tidak masuk akal seperti "saya perlu membuat salinan", 93% orang mengizinkan prosesnya dipercepat. Ini menunjukkan bagaimana bahkan alasan yang tidak masuk akal pun dapat mengaktifkan jalan pintas mental kita untuk mengabulkan permintaan dengan cara yang mengkhawatirkan, seperti halnya para ilmuwan dapat menipu induk ayam untuk merawat musang boneka. Yang disebut profesional kepatuhan, tenaga penjualan publik, dan penipu dapat memanipulasi kita untuk menggunakan jalan pintas mental kita yang merugikan kepentingan kita sendiri. Seringkali ini dilakukan untuk mendorong kita mematuhi tuntutan mereka seperti membeli suatu produk. Mari kita ambil jalan pintas, harga sama dengan kualitas. Kita umumnya cenderung percaya bahwa barang yang lebih mahal memiliki kualitas yang lebih baik daripada barang yang lebih murah. Meskipun jalan pintas ini mungkin sebagian benar, tenaga penjualan yang terampil mengeksploitasinya untuk melawan kita. Trik umum di toko souvenir adalah menaikkan harga barang yang kurang populer alih-alih menurunkannya, sehingga pembeli percaya bahwa barang tersebut berkualitas tinggi. Karena kita membutuhkan jalan pintas untuk mengatasi kompleksitas hidup, sangat penting untuk mengidentifikasi dan melindungi diri kita dari para manipulator yang mendorong kita untuk menyalahgunakan jalan pintas ini. Jika tidak, kita beresiko tertipu. Untuk menghindari kesan mudah tertipu seperti induk ayam, kita akan membahas 6 prinsip psikologis mendasar yang digunakan sebagai jalan pintas dan dapat dieksploitasi untuk membujuk kita. Timbal balik, kelangkaan, konsistensi, bukti sosial, kesukaan, dan otoritas. Manusia merasakan kebutuhan yang kuat untuk membalas budi. Pernahkah Anda menerima hadiah tak terduga di jalan, seperti bunga atau sampel gratis, atau diberi permen di restoran? Meskipun tampak seperti tindakan yang tidak berbahaya, sebenarnya itu adalah teknik pengaruh yang sederhana namun efektif. Prinsip persuasi pertama adalah aturan timbal balik. Kita merasa terdorong untuk membalas budi. Norma ini mendasar di semua masyarakat, memfasilitasi pertukaran sumber daya dengan keyakinan bahwa hal itu akan dibalas di masa depan. Lebih jauh lagi, jika kita tidak membalas budi, kita cenderung mengalami ketidaknyamanan psikologis. Ini sebagian karena secara sosial kita membenci mereka yang tidak membalas budi, para oportunis atau orang yang tidak tahu berterima kasih, dan kita takut dipandang dengan cara yang sama. Sejauh mana keinginan kita untuk membalas budi? Dorongan ini dapat diamati bahkan dalam hubungan internasional jangka panjang. Mari kita ambil contoh kasus Ethiopia pada tahun 1985. Meskipun merupakan salah satu negara termiskin di dunia yang dilanda kemiskinan, kelaparan, dan penyakit, Palang Merah Ethiopia mengirimkan $1.000 untuk membantu para korban gempa bumi kota Meksiko. Alasannya, pada tahun 1935, saat invasi Italia ke Ethiopia, Meksiko telah mengirimkan bantuan. Beberapa dekade kemudian, Ethiopia melihat kesempatan untuk membalas budi itu. Kecenderungan untuk menghindari beban timbal balik begitu kuat, sehingga kita sering merespon dengan bantuan yang jauh lebih besar daripada tindakan kecil. Sebuah studi pada tahun 1971 oleh psikolog Dennis Ryan dengan jelas menggambarkan hal ini.
Dalam eksperimennya, seorang subjek yang bernama Joe berperan sebagai peserta dan memberikan Coca-Cola seharga 10 sen kepada orang lain. Kemudian, Joe meminta bantuan untuk menjual tiket undian. Mereka yang menerima Coca-Cola membeli tiket dengan harga rata-rata 50 sen, 2 kali lipat dari yang dikeluarkan oleh mereka yang tidak menerima apapun. Menariknya, keinginan untuk membalas budi ini tetap ada meskipun para peserta tidak memiliki pendapat yang baik tentang Joe. Prinsip ini juga berhasil dieksploitasi oleh organisasi Krishna di Amerika Serikat selama tahun 1970-an yang memberikan bunga kepada orang-orang yang lewat. Dan meskipun banyak yang merasa jengkel menerima hadiah yang tidak diminta ini, mereka sering memberikan sumbangan kepada organisasi tersebut, didorong oleh kebutuhan untuk membalas budi. Bagaimana kita dapat melindungi diri kita dari manipulasi melalui timbal balik? Meskipun prinsip ini penting untuk berfungsinya masyarakat dan hubungan kita, sangat penting untuk belajar membedakan antara bantuan yang tulus dan taktik manipulatif. Ketika Anda menerima bantuan, tanyakanlah pada diri Anda, apakah tindakan ini tulus atau upaya manipulatif? Renungkan apakah Anda benar-benar ingin berkontribusi pada badan amal tersebut atau hanya karena Anda menerima hadiah di jalan. Ingatlah, tidak ada kewajiban untuk membalas kebaikan yang sebenarnya merupakan strategi manipulatif. Kebaikan yang tulus layak dibalas, tetapi tipu daya tidak. Dalam negosiasi, taktik tertentu mengajukan tuntutan yang berlebihan dan kemudian mundur dapat efektif dalam mendapatkan konsesi. Strategi ini dikenal sebagai penolakan awal diikuti oleh penarikan diri. Misalnya, penulis menceritakan bagaimana seorang pramuka pertama kali mencoba menjual tiket sirkus seharga $100 kepadanya. Ketika tawaran itu ditolak, anak itu menawarkan coklat batang menggantinya. Atau, penulis akhirnya membeli 2 batang coklat, menganggapnya sebagai konsesi yang harus dibalas. Teknik penolakan dan kemudian penarikan diri ini powerful, karena selain membangkitkan keinginan kita untuk membalas konsesi, teknik ini juga mendapat manfaat dari prinsip kontras. Ketika 2 pilihan disajikan secara berurutan, perbedaan di antara mereka diperbesar dalam persepsi kita. Demikian, sebatang coklat seharga $1 tampak jauh lebih terjangkau daripada tiket sirkus yang lebih mahal. Untuk menerapkan dinamika ini dalam negosiasi, mulailah dengan tuntutan yang kemungkinan besar akan ditolak, dan kemudian mundurlah kepada apa yang sebenarnya Anda inginkan. Pihak lawan yang melihat ini sebagai konsesi akan merasa berkewajiban untuk membuat konsesi serupa. Strategi ini umum dalam negosiasi perburuhan, di mana Anda mulai dengan posisi ekstrim dan kemudian membuat konsesi bersama. Namun, ada batas seberapa ekstrim tuntutan awal itu. Jika terlalu berlebihan, hal itu dapat menyebabkan negosiator dianggap tidak dapat diandalkan sehingga membatalkan efektivitas konsesi selanjutnya. Contoh sejarah dari strategi ini adalah skandal Watergate pada tahun 1972. G. Gordon Liddy awalnya mengusulkan rencana senilai $1 miliar dengan tindakan ekstrem untuk Komite Pemilihan Kembali Presiden Nixon. Setelah menolak proposal ini, CRP akhirnya menyetujui rencana yang lebih sederhana sebesar $250.000 untuk sebuah penggelebakan. Dibandingkan dengan proposal awal, penggelebakan tampak kurang ekstrim yang menyebabkan persetujuannya. Insiden ini akhirnya menyebabkan pengunduran diri Presiden Nixon. Prinsip kelangkaan juga adalah alat persuasi yang kuat. Frase seperti "hanya untuk waktu terbatas" atau "kesempatan terakhir" umum digunakan dalam periklanan karena menarik keinginan kita untuk tidak ketinggalan. Ketika sesuatu tampak langka, kita lebih menghargainya karena secara instingtif kita tidak ingin melewatkan kesempatan terbatas. Sebuah studi pada tahun 1982 oleh seorang mahasiswa Kaldini menunjukkan dampak kelangkaan pada keputusan pembelian. Ketika pembeli diberitahu bahwa penawaran daging terbatas waktu dan hanya sedikit yang mengetahuinya, mereka membeli 6 kali lebih banyak daripada mereka yang tidak menyadari pembatasan ini. Tetapi apa yang membuat kelangkaan sebegitu berpengaruh pada keputusan kita? 2 kondisi kuncinya adalah, pertama, keinginan terhadap sesuatu meningkat lebih signifikan jika ketersediaannya tiba-tiba berkurang daripada terus berlangsung rendah. Ini tercermin dalam situasi seperti revolusi seringkali terjadi ketika ada penurunan mendadak dalam kondisi hidup daripada kemelaratan yang konstan. Kedua, persaingan mengintensifkan keinginan kita, baik dalam lelang, percintaan, atau real estate. Kemungkinan kehilangan sesuatu kepada pesaing membuat kita beralih dari keengganan menjadi antusiasme yang berlebihan. Agen real estate misalnya sering menyebut calon pembeli lain yang tertarik pada properti yang sama, terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Dinamika persaingan ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak rasional, bahkan di antara negosiator yang berpengalaman.
Kasus yang menjadi contoh adalah ketika Barry Diller, seorang eksekutif ABC, membayar 3,3 juta dolar pada tahun 1973 untuk hak bersiar televisi tunggal film The Poseidon Adventure, jumlah tertinggi yang dibayar hingga saat itu untuk sebuah film. Lelang terbuka yang di mana tawaran pesaing terlihat memicu perang bidding usuran. ABC dianggap telah membuat keputusan yang merugikan secara ekonomi dan pesaing merasa lega karena tidak menang. Diller mengakui kesalahan tersebut dan menyatakan bahwa ABC akan menghindari lelang serupa di masa depan untuk menahan dorongan yang dihasilkan oleh kelangkaan. Penting untuk bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar menginginkan suatu objek karena nilai praktisnya, atau apakah keinginan kita didorong oleh kecemasan kehilangan kesempatan untuk memilikinya. Seringkali ketika kelangkaan digunakan sebagai taktik sales, keinginan kita lebih bersifat irasional daripada praktis. Fenomena menginginkan sesuatu hanya karena dilarang sudah dikenal luas. Orang tua dapat membuktikan bagaimana sebuah mainan menjadi lebih menarik bagi anak ketika secara tegas dilarang. Di dunia orang dewasa, prinsip ini juga berlaku untuk informasi. Sensor dapat membuat informasi yang dilarang menjadi tampak. Para interogator Tiongkok membuat tawanan perang Amerika membuat konsesi kecil, seperti menulis pernyataan yang tampaknya tidak berbahaya. Namun begitu pernyataan ini dipublikasikan, para tawanan mulai menyesuaikan citra diri mereka agar konsisten dengan apa yang telah mereka tulis, meskipun awalnya mereka tidak mempercayai kata-kata tersebut. Fenomena ini menyoroti pengaruh komitmen, terutama komitmen publik dan tertulis. Kata-kata yang ditandatangani memiliki kekuatan yang tak terbantahkan. Para tenaga penjualan sering memulai dengan penjualan kecil yang belum tentu menguntungkan untuk mengubah persepsi pelanggan dan mengubah mereka menjadi pembeli yang lebih berkomitmen, mempersiapkan mereka untuk pembelian yang lebih besar di masa depan. Jadi, lain kali seorang tenaga penjual menawarkan sesuatu yang kecil kepada Anda, pikirkan 2 kali sebelum menerimanya. Di sisi lain, nilai yang kita berikan pada sesuatu seringkali berhubungan langsung dengan upaya yang diinvestasikan untuk mendapatkannya. Hal ini telah diamati sejak dari ritual inisiasi dalam berbagai budaya hingga proses seleksi dalam organisasi. Ketika upaya signifikan diperlukan untuk bergabung dengan suatu kelompok, anggota cenderung lebih menghargainya. Menariknya, kelompok yang melakukan ritual inisiasi menolak upaya untuk menggantikan praktik-praktik ini dengan kegiatan pelayanan masyarakat. Alasannya adalah mereka ingin anggota baru membuat pilihan internal untuk tunduk pada degradasi daripada mampu membenarkan perilaku mereka dengan motif eksternal. Ini mendorong komitmen yang lebih dalam terhadap kelompok. Dalam bidang penjualan, tenaga penjual terkadang menggunakan taktik penawaran rendah untuk mendorong perubahan internal pada pembeli. Misalnya, seorang tenaga penjual mobil mungkin membuat penawaran yang sangat menarik yang membuat kita secara internal berkomitmen untuk membeli. Jika penawaran awal kemudian ditarik karena suatu alasan dan harga yang lebih tinggi ditawarkan, kita seringkali melanjutkan pembelian karena alasan tambahan yang telah kita yakini, seperti performa atau desain mobil. Untuk menolak manipulasi ini, penting untuk bertanya pada diri sendiri apakah Anda masih akan melakukan pembelian jika Anda mengetahui harga sebenarnya sejak awal. Jika jawabannya tidak, bijaksana untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Prinsip bukti sosial menunjukkan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian, kita cenderung melihat perilaku orang lain untuk mengambil keputusan. Cara bertindak berdasarkan hal ini menjelaskan mengapa komedi televisi sering menyertakan tawa buatan. Studi telah menemukan bahwa kita cenderung tertawa lebih banyak dan lebih lama dengan isyarat ini, terutama dengan lelucon yang kualitasnya diragukan. Tawa buatan tersebut memberi sinyal kepada kita bahwa orang lain menganggap situasi itu lucu, yang mendorong kita untuk melakukan hal yang sama. Bukti sosial juga digunakan dalam konteks lain, seperti di gereja-gereja di mana uang kertas ditempatkan di keranjang koleksi untuk memberi impresi bahwa berdonasi adalah hal yang lazim. Demikian pula, produk diiklankan sebagai produk terlaris untuk menyampaikan ide bahwa produk tersebut populer di kalangan konsumen lain. Prinsip ini paling berpengaruh dalam situasi ketidakpastian. Contoh tragisnya adalah kasus Kitty Genovese yang dibunuh pada tahun 1964 di New York. Meskipun beberapa tetangga mendengar teriakannya, respons yang diberikan terbatas. Telah dikemukakan bahwa hal ini disebabkan oleh ketidakpedulian orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, di mana kehadiran orang lain mengurangi kemungkinan seseorang untuk ikut campur dalam keadaan darurat. Para psikolog percaya bahwa hal ini terjadi karena 2 alasan. Pertama, tanggung jawab terbagi di antara mereka yang hadir, dan kedua, kesulitan dalam mengidentifikasi keadaan darurat di lingkungan perkotaan.
Ketidakpastian Genovesi tentang bagaimana harus bertindak mungkin menyebabkan kurangnya tindakan. Oleh karena itu, bukti sosial dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku kita, terutama dalam situasi yang ambigu atau membingungkan. Kita bergantung pada tindakan orang lain untuk memandu respons kita sendiri, yang dapat memiliki konsekuensi positif dan negatif. Dalam keadaan darurat, ketika dikelilingi oleh orang-orang, sangat penting untuk bersikap spesifik ketika meminta bantuan, daripada permohonan umum. Tunjuk langsung seseorang dan mintalah tindakan konkret seperti Anda yang memakai kemeja hijau, panggil ambulans. Tindakan spesifik ini mengurangi ambiguitas dan penyebaran tanggung jawab, meningkatkan kemungkinan orang tersebut akan bertindak. Pengaruh teman sebaya adalah aspek penting lain dari bukti sosial. Kita cenderung lebih rentan terhadap pengaruh orang-orang yang kita anggap mirip dengan kita. Misalnya, remaja sangat dipengaruhi oleh tren dan opini teman sebaya mereka. Fenomena yang lebih suram terkait pengaruh teman sebaya adalah efek Werder, yang dinamai setelah buku abad ke-17 yang memicu gelombang bunuh diri di Eropa ketika media melaporkan kasus bunuh diri, terutama di halaman depan. Peningkatan kasus bunuh diri dan kematian akibat kecelakaan telah diamati di minggu berikutnya. Efek ini tampaknya lebih kuat di antara orang-orang yang mengidentifikasi diri dengan korban yang dilaporkan. Sangat penting bagi media dan masyarakat luas untuk menangani informasi tentang bunuh diri dengan hati-hati untuk mencegah jenis pengaruh berbahaya ini. Dalam konteks yang kurang serius, prinsip ini menjelaskan mengapa pemasar sering menggunakan testimoni dari orang biasa dalam iklan mereka, menciptakan hubungan dengan target audiens. Dengan menunjukkan orang-orang yang dapat mereka identifikasi, orang-orang biasa yang muncul dalam iklan adalah contoh klasik dari bukti sosial yang diterapkan. Dengan menunjukkan orang-orang yang dapat diidentifikasi oleh publik, pengiklan berusaha membangun hubungan dan menumbuhkan kepercayaan pada produk. Untuk menghindari jebakan taktik ini, penting untuk waspada terhadap tanda-tanda ketidakjujuran, seperti dialog yang dibuat-buat. Jika Anda mendeteksi manipulasi yang jelas, waspadalah terhadap produk-produk tersebut. Pesta Tupperware adalah contoh sempurna bagaimana teknik kepatuhan digunakan, menggabungkan timbal balik, bukti sosial, dan yang terpenting, rasa suka. Undangan dari teman yang kita sukai secara signifikan meningkatkan keinginan kita untuk membeli. Profesional kepatuhan mengetahui kunci untuk menyenangkan orang lain, sanjungan, kesamaan yang dirasakan, daya tarik fisik, dan kerjasama menuju tujuan bersama. Kesan positif bahkan dapat dibentuk melalui asosiasi dengan pengalaman menyenangkan, seperti menikmati makanan lezat. Untuk melindungi diri kita dari manipulasi melalui rasa suka, ada baiknya untuk mempertanyakan apakah persepsi positif kita terhadap seseorang atau sesuatu telah berubah dengan cepat. Jika demikian, kita mungkin dipengaruhi oleh teknik kepatuhan. Mengenali taktik ini dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih terpengaruh dan otentik. Dalam situasi darurat ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang, taktik efektif untuk mendapatkan bantuan adalah dengan spesifik dalam permintaan Anda. Misalnya dengan menyebutkan nama seseorang seperti, "Hei, yang memakai kemeja hijau, panggil ambulans." Tindakan spesifik ini mengurangi ambiguitas dan penyebaran tanggung jawab, meningkatkan kemungkinan orang tersebut akan bertindak. Pengaruh teman sebaya adalah aspek penting lain dari bukti sosial. Kita cenderung lebih rentan terhadap pengaruh orang-orang yang kita anggap mirip dengan kita. Misalnya, remaja sangat dipengaruhi oleh tren dan opini teman sebaya mereka. Fenomena yang lebih suram terkait pengaruh teman sebaya adalah efek Werder, yang dinamai setelah buku abad ke-17 yang memicu gelombang bunuh diri di Eropa ketika media melaporkan kasus bunuh diri, terutama di halaman depan. Peningkatan kasus bunuh diri dan kematian akibat kecelakaan telah diamati di minggu berikutnya. Efek ini tampaknya lebih kuat di antara orang-orang yang mengidentifikasi diri dengan korban yang dilaporkan. Sangat penting bagi media dan masyarakat luas untuk menangani informasi tentang bunuh diri dengan hati-hati untuk mencegah jenis pengaruh berbahaya ini. Dalam konteks yang kurang serius, prinsip ini menjelaskan mengapa pemasar sering menggunakan testimoni dari orang biasa dalam iklan mereka, menciptakan hubungan dengan target audiens. Dengan menunjukkan orang-orang yang dapat mereka identifikasi, orang-orang biasa yang muncul dalam iklan adalah contoh klasik dari bukti sosial yang diterapkan. Dengan menunjukkan orang-orang yang dapat diidentifikasi oleh publik, pengiklan berusaha membangun hubungan dan menumbuhkan kepercayaan pada produk. Untuk menghindari jebakan taktik ini, penting untuk waspada terhadap tanda-tanda ketidakjujuran, seperti dialog yang dibuat-buat. Jika Anda mendeteksi manipulasi yang jelas, waspadalah terhadap produk-produk tersebut. Pesta Tupperware adalah contoh sempurna bagaimana teknik kepatuhan digunakan, menggabungkan timbal balik,
bukti sosial, dan yang terpenting, rasa suka. Undangan dari teman yang kita sukai secara signifikan meningkatkan keinginan kita untuk membeli. Profesional kepatuhan mengetahui kunci untuk menyenangkan orang lain, sanjungan, kesamaan yang dirasakan, daya tarik fisik, dan kerjasama menuju tujuan bersama. Kesan positif bahkan dapat dibentuk melalui asosiasi dengan pengalaman menyenangkan, seperti menikmati makanan lezat. Untuk melindungi diri kita dari manipulasi melalui rasa suka, ada baiknya untuk mempertanyakan apakah persepsi positif kita terhadap seseorang atau sesuatu telah berubah dengan cepat. Jika demikian, kita mungkin dipengaruhi oleh teknik kepatuhan. Mengenali taktik ini dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih terpengaruh dan otentik. Dalam situasi darurat ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang, taktik efektif untuk mendapatkan bantuan adalah dengan spesifik dalam permintaan Anda. Misalnya dengan menyebutkan nama seseorang seperti, "Hey, yang memakai kemeja hijau, panggil ambulans." Tindakan spesifik ini mengurangi ambiguitas dan penyebaran tanggung jawab, meningkatkan kemungkinan orang tersebut akan bertindak. Pengaruh teman sebaya adalah aspek penting lain dari bukti sosial. Kita cenderung lebih rentan terhadap pengaruh orang-orang yang kita anggap mirip dengan kita. Misalnya, remaja sangat dipengaruhi oleh tren dan opini teman sebaya mereka. Fenomena yang lebih suram terkait pengaruh teman sebaya adalah efek Werder, yang dinamai setelah buku abad ke-17 yang memicu gelombang bunuh diri di Eropa ketika media melaporkan kasus bunuh diri, terutama di halaman depan. Peningkatan kasus bunuh diri dan kematian akibat kecelakaan telah diamati di minggu berikutnya. Efek ini tampaknya lebih kuat di antara orang-orang yang mengidentifikasi diri dengan korban yang dilaporkan. Sangat penting bagi media dan masyarakat luas untuk menangani informasi tentang bunuh diri dengan hati-hati untuk mencegah jenis pengaruh berbahaya ini. Dalam konteks yang kurang serius, prinsip ini menjelaskan mengapa pemasar sering menggunakan testimoni dari orang biasa dalam iklan mereka, menciptakan hubungan dengan target audiens. Dengan menunjukkan orang-orang yang dapat